Shalom, senang kembali berjumpa dengan Anda pada hari ini. Saya percaya kasih dan perlindungan Tuhan terus ada di dalam hidup kita senantiasa. Hari ini kembali kita akan melanjutkan firman Tuhan yang kita pelajari dari minggu lalu. Kisah seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara, saya senang dan suka untuk belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada dan dicatat oleh firman Tuhan. Saya suka karena apa? Karena dari apa yang mereka lakukan, saya bisa melihat karakter-karakter ilahi, sifat-sifat ilahi, nilai-nilai ilahi yang mereka punyai, yang kita sebagai orang percaya bisa contoh dan lakukan dalam hidup kita. Dan juga saya menemukan bahwa di dalam setiap karakter biasanya ada kelemahan-kelemahan yang mereka punyai juga sebagai manusia yang hidup di dalam daging. Dan saya belajar bagaimana bahwa walaupun mereka ada kelemahan, ada kekurangan, tetapi Tuhan Yesus tetap mencintai dan mengasihi mereka dan tetap mau memakai mereka terlepas daripada kekurangan yang mereka punyai. Nah, oleh sebab itu saya suka karena saya melihat bagaimana kasih karunia Allah begitu besar dalam kehidupan kita, bagaimana Allah mencintai kita dan Allah tetap rindu. Walaupun kita ada kekurangan, ada sedikit kelemahan, tetapi Allah tetap mendorong kita untuk kita senantiasa bisa melakukan kehendak-Nya. Tapi saudara, bukan berarti terus kemudian kita beralasan kita terus hidup di dalam kelemahan kita, bukan seperti itu. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana kita sebagai orang percaya terus memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat kehidupan kita. Haleluya. Nah, hari ini kita kembali akan belajar dari seseorang yang bernama Yosua. Nah, saudara, kita telah belajar minggu lalu bagaimana Yosua begitu taat, bagaimana Yosua itu begitu dia mengikuti Musa dan menjadi abdinya Musa. Dan saudara, Yosua ini pribadi yang cukup unik dan berbeda. Dan hari ini kembali kita akan belajar dari apa yang Yosua alami di dalam kehidupannya. Saya mengajak kita semua untuk mari kita membuka Alkitab kita ke dalam Bilangan pasal yang ke-13. Di situ kita akan bacakan mulai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya bangsa Israel di dalam cerita ini mereka sudah berada di perbatasan daripada tanah Kanaan. Mereka hampir masuk di tanah Kanaan, dan kemudian waktu mereka hampir masuk tersebut, kemudian Tuhan menyuruh Musa, kirim pengintai ya untuk mengintai tanah yang akan kamu tempati ini. Kemudian Musa memilih setiap pemimpin daripada setiap suku daripada bangsa Israel. Dipilihlah 12 pengintai ini yang menjadi yang manakala mereka adalah pemimpin-pemimpin daripada suku mereka. Jadi dari suku Ruben pemimpinnya, dari suku Gad pemimpinnya, kemudian dari suku Efraim pemimpinnya, dan seterusnya. Nah, Yosua yang juga merupakan pemimpin daripada suku Efraim, dia juga menjadi salah satu pengintai selain Kaleb, seorang pengintai yang kita kenal juga yang
Dia adalah pemimpin daripada suku Yehuda. Nah saudara, diperintahkan oleh Musa untuk mereka mengintai dalam hal ini. Ya, dikatakan disuruh oleh Musa ayat 18, amat-amatilah keadaan negerinya seperti apa. Dan kemudian bangsa yang tinggal di sana, mereka bangsa yang kuat atau lemah, mereka sedikit atau banyak, terus negerinya gimana, baik atau buruk, subur atau kering, kota-kotanya berbenteng atau tidak, atau mungkin mereka hanya mempunyai kota tapi tidak ada bentengnya, keadaan tanahnya gimana, gemuk atau kurus, ya, banyak pohon atau tidak. Jadi Musa hanya memerintahkan kepada pengintai ini untuk mereka mengamat-amati dan memberikan laporan kepada Musa tentang hal-hal yang tadi saya bacakan kepada kita semua. Nah singkat cerita, pergilah 12 pengintai ini untuk mereka melihat akan tanah Kanaan ini. Nah saudara, mereka pergi, mereka melihat, dan kemudian Musa juga titip pesan, tolong bawa hasil daripada tanah tersebut, dan dibawalah oleh mereka sebagian daripada hasil dari tanah tersebut. Dan kemudian kita membaca di dalam ayat yang selanjutnya. Ya, kita akan loncat ke dalam ayat yang ke-27. Ya, di situ firman Tuhan berkata, setelah mereka kembali daripada tanah Kanaan, mereka menceritakan kepada Musa, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi mereka pertama membawa kabar baik, ya, negeri yang kami tempati ini, ya, bisa dilihat bahwa negeri ini memang harus diakui susu dan madunya berlimpah-limpah dan hasil tanahnya ini seperti ini. Tetapi mereka nggak berhenti di situ. Bangsa Israel, para pengintai yang istilahnya mengintai ini kemudian melanjutkan di dalam ayat yang ke-28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ya, jadi di sini mereka memberikan laporan bahwa orang-orang yang tinggal di negeri itu kuat dan kotanya berkubu. Dan kemudian Kaleb yang salah satu daripada 12 pengintai tersebut mengambil inisiatif untuk memotong pembicaraan daripada teman-temannya. Dia katakan seperti ini, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ya, jadi pada saat itu mungkin pertama kali laporan diberikan, wah, puji Tuhan, banyak susu, banyak madu. Tetapi kemudian para pengintai ini mulai menceritakan hal yang buruk. Mereka katakan, wah, bangsa ini besar, kotanya berkubu, ada orang ini di sana, ada orang itu di sana, ada orang Enak yang sudah sering kami dengar bagaimana mereka adalah orang-orang raksasa. Dan ada kemungkinan Kaleb melihat bagaimana bangsa itu mendengar laporan ini menjadi ketakutan. Dan sehingga Kaleb di sini dikatakan dia menenteramkan hati bangsa itu, dan dia berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi kemudian teman-temannya ini kemudian nyamber lagi perkataan Kaleb. Mereka katakan, oh, ayat 31, kita tidak dapat menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi kemudian rupanya orang-orang ini menyampaikan bahwa bangsa yang tinggal di Kanaan itu kuat dan besar, dengan tujuan untuk mengatakan mustahil untuk kita bisa masuk ke tanah Kanaan.
Nah saudara, sebelum kita belajar karakter daripada Yosua, saya ingin untuk kita belajar hal ini terlebih dahulu. Belajar hal apa? Saudara, sebagai manusia berdosa yang diselamatkan oleh Allah dengan kasih karunia Allah, Yesus mati di atas kayu salib buat hidup kita. Ada kalanya ada sifat-sifat kedagingan yang masih melekat dalam diri kita manusia. Dan salah satu sifat tersebut adalah ketakutan yang berlebihan yang dimiliki oleh manusia. Nah saudara, saya percaya bahwa sebagai manusia, sebagai orang percaya, kita harus waspada. Ada amin. Kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada, kita harus awas terhadap kehidupan ini. Tapi saudara, ada orang-orang yang ada kalanya pengalaman masa lalu mereka, trauma mereka di masa lalu membuat mereka khawatir yang berlebihan. Jadi bukan lagi waspada, tetapi mereka sudah khawatir, mereka sudah takut, dan mereka berpikir kita tidak akan bisa melakukan hal seperti ini. Dan ini yang terjadi kepada bangsa Israel pada saat itu. Jadi mereka mempunyai ketakutan yang berlebihan yang membuat mereka merasa bahwa mereka tidak akan mampu untuk menguasai tanah Kanaan. Nah saudara, padahal kenyataannya bangsa Israel ini sebelum mereka sampai di perbatasan ini, mereka telah pernah menang perang atas bangsa Amalek. Mereka bahkan bisa dikatakan walaupun bukan mereka yang berperang melawan bangsa Mesir, tetapi mereka bisa mengalahkan penjajah mereka. Mereka bisa keluar dari tanah Mesir, sehingga hal yang mustahil untuk keluar dari perbudakan tersebut dapat dilakukan oleh orang Israel. Mereka melihat mujizat demi mujizat dalam hidup mereka. Tapi saudara, ada kemungkinan orang Israel ini sudah mempunyai persepsi yang salah tentang bangsa-bangsa yang ada di depan mereka. Oleh sebab itu di sini disebutkan bahwa di sana ada orang enak, di sini ada suku ini, ada suku itu, dan di dalam pikiran mereka adalah suku-suku ini, orang-orang ini tidak bisa dikalahkan oleh kami. Sangat mustahil untuk kami bisa memerangi mereka. Nah saudara, ya, siapa di antara Anda ya yang pernah naik roller coaster, ya, pergi ke Trans Studio, atau mungkin Anda ke Jakarta, Anda ke Dufan, atau mungkin ke tempat-tempat di mana ada roller coaster yang kalau Anda melihatnya, saya tidak berani untuk naik. Anda takut. Sebelum Anda naik, Anda sudah terlebih dahulu takut karena Anda lihat, dan apa yang Anda lihat membuat pikiran Anda berkata bahwa ini bahaya, kamu tidak akan bisa naik ini. Padahal pada kenyataannya orang-orang yang naik roller coaster tersebut, mereka turun masih hidup, mereka masih bisa bernafas, mereka tidak terjadi apa-apa, kecelakaan apapun, mereka semua tetap selamat. Tapi karena sudah ada persepsi yang negatif yang ada di dalam pikiran manusia yang hidup dalam ketakutan, membuat mereka mengatakan, jangan deh, saya nggak berani, saya tidak bisa. Nah saudara, bukan cuma soal roller coaster, ya. Ada orang-orang tertentu yang sebelum mereka mencoba, mereka udah merasa saya tidak bisa. Ada orang-orang yang nggak bisa naik motor, dan kemudian waktu disuruh belajar naik motor, mereka katakan, aduh saya nggak bisa, dan saya tidak bisa. Kenapa mereka nggak bisa? Mungkin karena ada trauma di masa lalu, dan kedua ada kemungkinan mereka belum pernah mencobanya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal ini menciptakan satu ketakutan tertentu kepada orang-orang tertentu. Bukan cuma soal
roller coaster tadi bukan cuma soal naik motor, tetapi ada hal-hal di dalam diri manusia yang membuat kita ini takut dan membuat kita merasa bahwa kita tidak akan mampu untuk sampai ke sana. Nah, saudara, kita orang percaya hidup oleh iman, dan yang menjadi doa saya adalah jangan sampai kita menjadi orang yang dikuasai oleh ketakutan dalam hidup kita. Mungkin ketakutannya Anda nggak takut motor, Anda nggak takut dengan roller coaster, Anda nggak takut untuk belajar sesuatu, tapi mungkin ada di antara Anda yang takut kalau standar hidup Anda tidak mencapai titik tertentu. Anda takut bahwa apa yang akan saya makan di hari esok. Mungkin kalau Anda tidak mempunyai kendaraan tertentu, mempunyai rumah tertentu dalam kehidupan Anda punya ketakutan bahwa apa yang orang akan bicarakan tentang hidup saya. Kalau Anda nanti mau menikah, terus kemudian kalau Anda tidak mempunyai undangan sedemikian banyak, tidak mempunyai orang yang seramai seperti yang Anda harapkan, Anda punya ketakutan bahwa waduh, nanti saya dianggap remeh. Nah, saudara, ketakutan-ketakutan seperti inilah yang ada kalanya timbul dari rasa ego manusia yang tanpa disadari ketakutan itu memacu diri kita untuk melakukan sesuatu yang gak semestinya. Dan di sini kita melihat bagaimana orang Israel karena ketakutan untuk masuk ke tanah Kanaan, ketakutan akan menghadapi musuh yang besar, mereka berpikir untuk kembali ke tanah Mesir. Nah, yang parahnya di sini, saudara, ada pemimpin-pemimpin mereka 10 orang yang bukan hanya menyampaikan kabar ketakutan yang seharusnya mereka nggak kabarkan, bahkan mereka membuat gosip, membuat hoax. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, ketakutan mereka membuat mereka merasa sangat inferior, membuat mereka merasa bahwa kami tidak akan mampu untuk istilahnya mengalahkan akan bangsa yang begitu kuat ini. Nah, saudara, ini yang ada kalanya terjadi sama banyak orang percaya. Dan ada kalanya karena ketakutan yang berlebihan tersebut, ada kalanya pada saat Tuhan memberikan visi yang besar kepada orang percaya tersebut, orang percaya tidak berani untuk melangkah ke dalam visi tersebut. Sama seperti Musa pada saat Tuhan memberikan visi pertama kali, dia berulang kali mencoba menolaknya karena dia merasa bahwa saya tidak mampu. Sama seperti Yunus yang mau diutus ke Niniwe, dia merasa bangsa itu adalah bangsa yang penuh dengan orang-orang yang sangat kejam, yang sangat membenci Tuhan. Saya tidak mau pergi ke sana juga, saya tidak mau pergi ke sana. Kalau kita lihat juga di dalam kisah-kisah lain, ada begitu banyak orang yang dipakai oleh Tuhan, tetapi sebelum mereka menerima tanggung jawab daripada Tuhan tersebut, mereka dikuasai oleh ketakutan terlebih dahulu. Demikian juga ada orang-orang yang mau melayani, pergi dipanggil ke satu tempat untuk melayani suku tertentu, pergi ke daerah pedalaman untuk melayani suku tertentu. Mereka sudah dikuasai dengan ketakutan terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana saya bisa hidup? Bagaimana kira-kira Tuhan bisa menyediakan apa yang saya perlukan? Bagaimana kira-kira dengan sekolah daripada anak-anak saya nanti? Nah, saudara, ini adalah contoh-contoh ketakutan yang terlalu berlebihan yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Saudara, saya meyakini apabila Tuhan memberikan visi dalam hidupmu,
Jangan pernah ragu untuk melangkah dalam visi tersebut. Karena apa? Karena kalau Tuhan sudah berfirman, Dia pasti akan menggenapinya. Nah saudara, kita bisa melihat di dalam kisah ini yang sangat disayangkan adalah seperti ini saudara. 10 pengintai ini memberikan kabar buruk dan membuat gosip. Kalau kita baca ayat pertama saja terlebih dahulu ya, sebelum saya lebih lanjut. Nah, ayat pertama daripada pasal 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah saudara, ya, kabar hoax ini dan kabar ketakutan ini, bayangkan cuma karena 10 orang membuat satu bangsa yang jumlahnya jutaan jadi nangis, jadi mengeluarkan suara nyaring dan bersungut-sungut. Kenapa kami harus mati? Saya bisa bayangkan saudara betapa hebohnya malam tersebut. Nah saudara, yang ironisnya adalah seperti ini, saya mau ceritakan. Tadi dikatakan bahwa mereka menangis, bersungut-sungut, mengeluarkan suara nyaring pada malam hari. Anda harus mengerti, zaman dahulu itu nggak ada listrik. Mereka masih pakai obor. Mereka perlu penerang kalau mereka mau bertemu seperti ini di malam hari. Tetapi mengapa Alkitab mencatat mereka bisa melihat Musa dan Harun tersungkur? Dan bahkan di dalam ayat berikutnya Anda bisa baca, Anda akan menemukan bahwa waktu Kaleb dan Yosua mencoba mempertahankan apa yang mereka sampaikan, di situ diceritakan bagaimana mereka mau melempari Kaleb dan Yosua dengan batu. Berarti jelas bahwa malam tersebut bukanlah malam yang dimana mereka nggak bisa lihat apa-apa, tapi mereka bisa melihat dengan jelas sosok Musa, sosok Harun, sosok Yosua, dan sosok Kaleb. Nah yang menjadi pertanyaan adalah seperti ini, bagaimana mereka melihatnya? Nah saudara, kalau kita belajar ya, waktu Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Allah menyertai mereka pada siang hari dengan tiang awan, dan pada malam hari dengan tiang api. Jadi sangat jelas mereka mendapatkan listrik gratis, penghangat gratis daripada Tuhan. Dan rupanya penerang ini bisa membuat mereka bisa melihat. Nah, tapi saya nggak tahu seberapa terang tersebut. Nah, ironisnya, sekali lagi saya ulangi, ironisnya adalah seperti ini. Mereka bersungut-sungut, mereka menangis, mereka mengeluarkan suara nyaring di tengah-tengah daripada tiang awan dan tiang api yang menggambarkan kepemimpinan Tuhan buat mereka. Jadi kalau Anda baca Tuhan sangat marah sama mereka, ini disebabkan apa? Karena mereka sesungguhnya tidak percaya Tuhan yang memimpin mereka. Dan saudara, ironisnya juga saat-saat ini ada orang-orang percaya berdoa bukan karena mau berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa bukan mau karena berbicara kepada Tuhan dan Tuhan bicara kepada orang tersebut. Tetapi ada orang-orang percaya yang berdoa karena dikuasai oleh ketakutan. Berdoa karena mereka menginginkan supaya
kehendak pribadi mereka, keinginan daging mereka diiyakan oleh Tuhan. Kita berdoa karena sesungguhnya bukan karena istilahnya kehendak Tuhan yang jadi buat hidup kita, tetapi kehendakku harus jadi Tuhan. Aku harus punya usaha yang seperti ini yang berhasil, dan Engkau wajib Tuhan untuk memberkatinya karena aku telah memberikan perpuluhan Tuhan. Ada orang yang istilahnya memaksakan kehendak mereka kepada Tuhan sedemikian rupa karena mereka mau supaya Tuhan ikutin akan kehendak mereka. Nah saudara, ini yang ironisnya juga sampai saat ini sering terjadi. Padahal selama ini Tuhan sudah pimpin hidup mereka. Tuhan sudah pimpin orang percaya ini. Dan mereka melihat bagaimana Allah memberkati, menyediakan buat hidup mereka. Tetapi kemudian mereka masih tetap mau hal-hal yang lain. Yang dimana di tengah-tengah daripada anugerah yang Tuhan curahkan, mereka masih bersungut-sungut. Mereka masih menangis, mereka masih berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah saudara, bukan berarti Tuhan tidak menyediakan apa yang kita perlukan atau apa yang kita butuhkan. Tapi kita sebagai orang percaya, kita perlu belajar untuk mengkoreksi diri kita. Apakah benar Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Atau kita mau menjadikan Tuhan sebagai pemuas daripada nafsu kita, untuk setiap hal yang kita inginkan Tuhan berikan. Nah ini yang ironis di dalam kehidupan daripada orang-orang yang ikut akan Tuhan. Dan saudara, orang Israel berpikir dengan cara pandang mereka. Mereka mau masuk tanah Kanaan dengan cara pandang bahwa udahlah, nggak usah lagi ada peperangan, nggak usah lagi ada orang-orang tersebut. Kita masuk dengan cara yang mulus. Kalau bisa rumah udah disediakan, kalau bisa makanan langsung ada. Inilah cara berpikir daripada orang-orang yang tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka cuma mau Tuhan menyediakan segala sesuatunya langsung jadi. Nah saudara, ini yang terjadi sehingga bangsa Israel mereka bersungut-sungut, dan singkat cerita saudara, mereka di dalam ayat yang keempat ada yang berkata, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin yang lain pulang ke Mesir. Dan kemudian ayat yang kelima, Musa dan Harun bersujud di depan daripada seluruh jemaat Israel. Ayat yang keenam, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaian mereka dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, dan janganlah takut kepada mereka. Nah saudara, hal yang kita bisa pelajari dari Yosua adalah seperti ini. Dia mempunyai cara pandang yang berbeda. Sekali lagi, dia mempunyai cara pandang yang berbeda. Sementara 10 pengintai yang lain dan orang-orang Israel melihat sesuatu yang mereka katakan tidak mampu, tidak bisa, lebih baik kita kembali. Nah sementara orang-orang yang mayoritas melihat hal tersebut, Yosua justru bersama Kaleb dia katakan, tidak, kita akan telan habis akan orang-orang tersebut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan kepada setiap daripada kita, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi harus diingat, ada kalanya orang berkata seperti itu, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil, dan mereka selalu berpikir bahwa orang Kristen tidak akan pernah mengalami kesusahan. Orang Kristen akan terus naik, orang Kristen akan terus berhasil. Oh, bukan seperti itu saudara.
Sebagai orang percaya, kita akan melewati yang namanya up and down. Kita akan naik ke gunung, kita akan turun ke lembah, kita akan masuk hutan, kita akan masuk sungai, kita akan melewati laut, lumpur, dan berbagai macam hal. Tetapi sebagai orang percaya, kita akan mampu melewati segala situasi karena Tuhan bersama dengan kita. Inilah cara pandang ilahi yang kita harus punyai dalam hidup kita. Ada masa di mana kita berhasil, haleluya. Ada masa di mana kita bangkrut, ada masa di mana kita gagal, ada masa di mana kita mencapai kesuksesan kita, ada masa kita direndahkan sedemikian rupa. Nah saudara, ada orang-orang yang apabila mereka mengalami kesulitan, apabila mereka mengalami akan kesusahan di dalam hidup mereka, ada kalanya mereka berpikir, aduh kenapa bisa terjadi seperti ini? Mengapa Tuhan tidak menyertai saya? Mengapa Tuhan tidak menolong saya? Mengapa Tuhan membiarkan saya di dalam hal seperti ini? Saudara, dengarkan baik-baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di setiap masa, Tuhan yang ada di setiap waktu, dan Tuhan yang ada di setiap tempat. Jadi saudara, Anda mau ada di gunung, Anda mau ada di lembah, Anda mau berada dimanapun Anda sedang berjalan bersama dengan Tuhan, dan tantangan yang Anda hadapi pasti Anda akan mampu melakukannya karena Tuhan bersama denganmu. Dalam situasi krisis COVID saat ini, mungkin ada di antara Anda yang keuangan Anda menipis. Anda berkata, Tuhan dari mana lagi Tuhan saya bisa mendapatkan sesuatu? Tuhan dari mana lagi Tuhan saya bisa makan? Tuhan dari mana lagi Tuhan saya bisa mengalami kelimpahan? Saudara dengarkan baik-baik. Tuhan yang telah menuntunmu sejak engkau lahir sampai engkau mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan yang sama akan menuntunmu sampai engkau kembali ke rumah Bapa di surga. Dan pasti Anda akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang Anda tidak pernah bayangkan sebelumnya. Anda akan mengalami tuntunan Tuhan yang Anda tidak pernah lihat sebelumnya. Nah tapi saudara dengarkan, ada kalanya seringkali pada saat kita berkata bahwa berkat Tuhan bersama dengan kita, Tuhan bersama dengan kita mempunyai sebuah standar tertentu dalam kehidupan kita yang ada di sini. Nah standar yang Anda miliki tersebut Anda harus hapus, Anda harus hilangkan. Saudara, biarkan standar Tuhan yang ada dalam hidupmu, bukan standar manusia. Karena kalau kita mengejar standar manusia, maka kita tidak akan pernah puas. Dulu Anda tidak punya motor, pengen punya motor. Udah ada motor, pengen punya mobil. Udah punya rumah, pengen. Dulu gak punya rumah, pengen punya rumah. Udah ada rumah, pengen rumahnya ditingkatkan. Sudah punya rumah tingkat, pengen beli lagi. Beli ini, beli itu, beli ini, dan beli itu. Dan standar kemanusiaan kita akan terus menerus bertambah. Saudara, izinkan standar Tuhan yang ada di dalam pikiran kita. Ini yang dimiliki oleh Yosua. Yosua melihat sesuatu dengan cara pandang yang berbeda. Pada saat orang-orang hidup di dalam ketakutan, mereka hidup berdasarkan standar yang mereka punyai. Yosua melihat bersama dengan Kaleb, orang-orang ini sebesar apapun kita akan telan habis. Saudara, COVID-19 masih merajalela. Ekonomi kita nggak tahu kapan akan pulih. Tapi saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti melewatinya. Mungkin ada di antara kita justru waktu COVID kita semakin diberkati. Tapi mungkin ada di antara kita yang waktu COVID dompet tambah tipis. Tapi saudara, jangan biarkan sekali lagi situasi membuat Anda takut dan menekan hidupmu. Punya cara pandang yang berbeda. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang kau mau untuk saya lakukan di tengah-tengah daripada krisis ini. Kalau Anda diberkati, tanya Tuhan, Tuhan apa yang kau mau untuk saya lakukan dengan berkat ini.
Apabila Anda justru mengalami suatu himpitan secara ekonomi, tanya Tuhan, Tuhan apa yang saya harus kerjakan? Kalau waktu saya jadi terbatas, saya nggak bisa kerja maksimal seperti yang dulu. Mungkin Tuhan mau untuk Anda bisa melayani tetangga Anda, melayani keluarga Anda, melayani orang yang lain. Tuhan tetap mau untuk Anda dan saya tetap efektif di masa daripada COVID ini. Lihat segala sesuatu yang terjadi dengan kacamata Tuhan, bahwa di setiap kejadian yang terjadi selalu ada hal yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Jangan selalu mikirnya duit, ekonomi. Jangan selalu mikirnya berkat. Saudara, belajarlah untuk melihat dengan cara pandang Tuhan. Yosua dan Kaleb, mereka belum bisa lihat apakah mereka belum istilahnya, mereka masih di angan-angan mereka, kita akan miliki tanah ini masih di angan-angan mereka. Tapi itulah kacamata yang Allah berikan kepada mereka. Dan saya meyakini masing-masing kita dengan visi yang Tuhan berikan, oh saudara, mungkin yang Anda hadapi gunung yang jauh lebih tinggi yang Yosua dan Kaleb hadapi. Tetapi kalau Anda berjalan dengan Tuhan, Anda mendapatkan tanah perjanjian bersama dengan Dia. Haleluya. Bagaimana mendapatkannya? Ya sekali lagi sama seperti Yosua dan Kaleb. Mereka memiliki cara pandang ilahi, bukan cara pandang manusiawi. Cara pandang manusia selalu ngumpul, mengumpulkan duit. Cara pandang manusia jadi terkenal. Cara pandang manusia bagaimana supaya saya bisa lebih punya banyak lagi. Cara pandang Tuhan belum tentu sama. Cara pandang Tuhan justru memberi, memberkati, jadi berkat. Haleluya, itu yang pertama. Yang kedua yang kita bisa belajar dari Yosua adalah Yosua mempunyai keberanian menyampaikan kebenaran. Kita melihat di dalam ayat yang Saudara, kita akan baca ayat yang ke-10. Setelah Yosua dan Kaleb mengatakan pasti kita masuk, ayat 10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Yosua tahu percis watak daripada bangsanya. Dia tahu resiko yang harus dihadapi pada saat dia berkata kebenaran ini. Dia tahu bahwa bisa saja saya mati di tempat. Saudara, orang Israel 600.000 laki-laki. Kalau satu orang pegang satu batu, langsung dilemparin 600.000 batu. Saya percaya langsung mati dalam detik tersebut. Tapi saudara, Yosua tetap menyampaikan apa yang jadi kebenaran. Saya mau dorong setiap daripada kita sebagai orang percaya, jangan takut untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan takut untuk menyampaikan bagaimana Tuhan menyelamatkan hidupmu. Jangan takut untuk menyampaikan bahwa Tuhan yang memelihara hidupmu. Jangan takut untuk sampaikan pertolongan Tuhan dalam hidupmu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Seringkali kita takut untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, sampaikan. Saya percaya kalau kita menyampaikan dengan cara yang baik, orang tidak mungkin akan memukul Anda. Orang tidak mungkin akan memusuhi Anda. Seringkali yang terjadi adalah kita yang pertama karena ketakutan, yang kedua karena kita menyampaikan dengan cara yang berdebat. Nah saudara, tidak perlu takut untuk sampaikan karya Tuhan dalam hidupmu. Sampaikan. Bukan cuma itu saudara, kalau kita hidup di dalam kebenaran, dan singkat cerita ada di tempat pekerjaan Anda, ada pihak-pihak yang mencoba membawa Anda untuk membujuk Anda untuk menceritakan atau melakukan hal-hal yang tidak benar. Saudara, jangan pernah kompromi. Sampaikan apa yang jadi kebenaran. Walaupun setelah kita menyampaikannya,
itu bisa menyakitkan akan hati dan hidup kita. Tapi saya cuma mau dorong kepada setiap daripada kita, sama seperti Yosua yang tetap sampaikan kebenaran apapun resikonya, dia sampaikan. Anda dan saya, kita adalah terang Tuhan. Dan sebagai terang, kita seharusnya menyampaikan apa yang menjadi kebenaran. Karya Yesus dalam hidup kita itu adalah kebenaran. Itu adalah kabar baik yang harus disampaikan. Kebenaran yang terjadi dalam hidupmu, yang Anda lihat, yang Anda alami, sampaikan. Yang benar-benar terjadi dalam hidupmu. Dua hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yosua. Saya mengajak kita jemaat Tuhan, di tengah-tengah dunia yang saat ini tidak menentu, mari sekali lagi punyai cara pandang Allah, melihat segala sesuatu dari perspektifnya Dia. Yang kedua, katakan kebenaran dalam hidupmu. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa, kami berdoa agar kami menjadi umat Tuhan yang hidup senantiasa dalam kebenaran-Mu. Dan kami berdoa biarlah ya Tuhan kami mempunyai cara pandang ilahi. Saat dunia dikuasai oleh ketakutan, tapi kami dikuasai oleh Engkau. Kami dikuasai oleh iman percaya kami kepadamu. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Kami akan melakukan hal-hal yang luar biasa yang dunia tidak pernah lihat sebelumnya. Makasih ya Tuhan Yesus, Engkau terus pakai kami, tuntun kami dalam visi Tuhan, dan biar kami senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Yesus, biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan berakar, bertumbuh, serta berbuah dan lebat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa di lain waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.